Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat, kalian telah masuk di semester kedua ya. Ini adalah mata kuliah yang salah satu mata kuliah yang ada di semester kedua, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif dari senyawa. Nah, kemudian untuk dosen pengajarnya saya sendiri ya, Taufik Muhammad Fakih. Nah, kemudian ini metode belajar yang akan kita lakukan ya selama 1 semester ke depan. Jadi ada tatap muka ya, dapat melalui Zoom atau juga melalui video, kemudian forum atau diskusi, kemudian kuis, ya tugas dan juga belajar secara mandiri. Ya. Nah, kemudian ini adalah sistem penilaiannya ya. Untuk UTS ini bobotnya 30%, untuk UAS ini pun sama ya bobotnya 30%. Kemudian forum 10%, tugas 10%, ya kuis 10%, dan kehadiran 10%. Nah, terkhusus untuk forum. Nah, untuk forum ini jadi forum yang ada di e-kuliah, ya linknya silahkan kalian abaikan. Jadi nanti penilaian untuk forum atau diskusi kita akan laksanakan secara melalui Zoom ya, melalui Zoom, yaitu tanya jawab secara tanya jawab nanti ya saat teman kalian melakukan presentasi ya. Jadi nanti saya akan berikan tugas presentasi, kemudian nanti nilai kehadiran atau keaktifan, nilai forum ya, forum atau keaktifan ini akan saya berikan pada saat keaktifan kalian tanya jawab ya pada saat presentasi. Nah, kemudian poin yang dinilai ya apabila kehadiran yaitu tepat waktu ya. Waktunya di 30 menit awal ya, maka nilainya 100 ya. Maka apabila terlambat ya lebih dari 30 menit itu nilainya 50 ya. Nah, kemudian ini dilarang mencontek ya baik itu saat UAS maupun saat UTS ya. Nah, untuk yang melakukan kecurangan ya baik itu UTS maupun UAS kemudian kecurangan pada saat mengerjakan tugas ya ataupun saat mengerjakan kuis, nah itu nilainya akan langsung E ya. Artinya tidak dapat diperbaiki pada saat SP dan harus mengulang di semester berikutnya. Ini aturan selama perkuliahan berlangsung ya. Jadi boleh minum ya, boleh makan ya. Makan artinya tidak makan berat, artinya hanya boleh ngemil aja gitu ya. Dan tidak berisik ya pada saat melakukan perkuliahan. Jadi boleh ya kalau hanya ngemil-ngemil saja diperbolehkan. Kemudian HP silahkan di silent sementara selama perkuliahan dan disimpan. Kemudian ngobrol ini tidak boleh dengan teman, tidak boleh dengan teman ya pada saat perkuliahan, tapi hanya diperbolehkan hanya bertanya ya kepada dosen. Kemudian apabila perkuliahan melalui Zoom, ini videonya wajib untuk dinyalakan selama perkuliahan berlangsung. Nah, ini kurang lebih materi yang akan kita pelajari ya selama 1 semester ini. Ini adalah materi sebelum UTS ya, jadi ada kontrak perkuliahan ditambah dengan sedikit pendahuluan. Kemudian ada metode analisis titimetri, ada metode analisis grafimetri, ya literasi asam basa 2 kali pertemuan, kemudian literasi pengendapan ini 2 kali pertemuan. Nah, kemudian nanti setelah UTS ini dilanjutkan dengan literasi pembentukan kompleks, sama ya 2 kali pertemuan. Kemudian kesetimbangan reaksi redoks ini pun 2 pertemuan. Kemudian penerapan literasi redoks dan metode analisis potensiometri. Ya, itu sama 2 kali pertemuan. Nah, jadi ini materi sebelum UTS tadi ya. Jadi nanti sewaktu UTS ini materinya adalah pendahuluan ya, kemudian titimetri, grafimetri, literasi asam basa dan literasi pengendapan. Kemudian setelah UTS ini materinya nanti apa yang akan diujiankan pada saat UAS, literasi pembentukan kompleks ya, kesetimbangan reaksi redoks, kemudian penerapannya, kemudian metode analisis potensiometri. Nah, ini teori dasar ya dalam analisis analisis kualitatif maupun secara kuantitatif ya. Jadi ini pun pernah kalian pelajari tentunya ya pada
semester 1 kemarin ya. Materi mengenai kesetimbangan kimia ya, stoikiometri, kemudian asam dan basa ya, dan larutan dan konsentrasi ini pun pernah ya sewaktu di semester pertama. Nah, pertama ini mengenai kesetimbangan kimia ya atau stoikiometri. Jadi pada perhitungan stoikiometri ya suatu reaksi dianggap telah selesai berjalan ketika reaksi yang digunakan baik salah satu atau seluruh reaksi ini habis ya, atau bereaksi membentuk produk ya, artinya reaktan 1 ditambah reaktan 2 ini akan menghasilkan satu produk baru gitu ya, ataupun bisa juga habis ya. Nah, kondisi di mana konsentrasi suatu reaktan yang bereaksi dan produk yang dihasilkan berada dalam kondisi setimbang, maka kita sebut dengan istilah kesetimbangan kimia ya, atau chemical equilibrium atau stoikiometri. Nah, ini contohnya ya. Jadi ketika reaktan A ya ditambah reaktan B ini menghasilkan dua produk ya, produk C dan produk D. Nah, maka saat kita menghitung konstanta kesetimbangannya, yaitu jangan lupa ya nilai konstanta ini sama dengan produk ya, produk ya dibagi dengan reaktan ya. Produk dibagi dengan reaktan ya. Jadi tadi produknya adalah C dan D, berarti C dikalikan D ya, kemudian dibagi reaktannya. Reaktannya adalah A dan B. Nah, itu mengenai kesetimbangan kimia. Kemudian, nah kesetimbangan kimia dibagi berdasarkan reaksi yang terjadi ya. Jadi ada asam basa, ada oksidasi, reduksi atau redoks. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu asam dan basa. Nah, asam dan basa terdapat beberapa istilah ya, terdapat beberapa pengertian ya. Yang pertama yang diungkapkan oleh Arrhenius ya, bahwa asam ini adalah senyawa yang ketika dimasukkan ke dalam larutan akan menghasilkan ion hidronium ya, atau H3O+. Sementara basa ini adalah senyawa yang ketika dimasukkan ke dalam larutan ini akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, apabila asam dan basa direaksikan akan menghasilkan garam dan air. Nah, ini contohnya ya. Ketika asam kuat yaitu asam klorida ya atau HCl ditambahkan dengan NaOH ya atau basa kuat, ini akan menghasilkan garam ya, NaCl dan air ya atau H2O. Nah, berbeda lagi ketika asam dan basa diungkapkan atau diartikan oleh Bronsted Lowry ya. Jadi kalau asam adalah senyawa yang mendonorkan atau memberikan proton ya atau H+, kita sebut sebagai proton donor. Sementara basa ini adalah senyawa yang menerima proton ya, disebut juga sebagai proton aseptor. Nah, reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan asam konjugasi ya muatan positif dan basa konjugasi atau muatan negatif. Nah, ini ya contohnya NO2 ditambah H2O ini akan menghasilkan NO2- ditambah H3O+, di mana HNO2 tadinya asam ya, H2O ini basa. Nah, ketika direaksikan menghasilkan basa konjugasi ya NO2 dan H3O+, ya ini asam konjugasi. Oke. Nah, kemudian ini menurut Lewis ya. Kalau menurut Lewis ini asam adalah senyawa yang menerima pasangan elektron, sementara basa adalah senyawa yang mendonorkan atau memberikan pasangan elektron. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini di etil ether ya, basa Lewis ya ditambahkan dengan boron trichloride, ini asam Lewis. Ini akan menghasilkan kompleks ya di etil ether dan boron trichlorida ya. Ini kalau menurut Lewis ya. Jadi ada 3 pengertian tadi ya. Ada menurut Arrhenius ya, kemudian menurut Bronsted Lowry, terakhir menurut Lewis ya, dengan pengertian dan definisi yang berbeda-beda. Nah, ini ada istilah elektronegativitas ya. Jadi kalau elektronegativitas ini merupakan kekuatan ya atau kemampuan suatu atom untuk menarik elektron-elektronnya dalam dirinya sendiri dalam satu molekul. Nah, elektronegativitas ini menunjukkan sifat kekuatan ikatan antara satu unsur dengan unsur lain dalam suatu molekul senyawa. Nah, artinya semakin besar nilai elektronegativitas ya, maka gaya tarik elektron pada unsur yang berikatan akan semakin kuat. Nah, dan
melalui nilai elektronegativitas juga ini dapat diprediksi ya pada posisi mana ikatan antar unsur yang paling lemah, yaitu terkait dengan elektronegativitas ya, jadi kekuatan atau gaya tarik-menarik antar elektron. Nah, ini yang pernah kalian pelajari juga di semester kemarin ya, terkait dengan tabel periodik. Nah, di sini nanti kalian bisa tentukan periode berapa, golongan berapa ya, kemudian wujud zatnya itu seperti apa. Ya, ini pernah kalian pelajari ya di semester pertama, ini masih akan kita gunakan di mata kuliah analisis kualitatif dan kualitatif senyawa. Nah, ini terkait dengan kekuatan asam dan kekuatan basa. Jadi ada asam kuat, asam lemah, basa pun ada basa kuat dan basa lemah ya. Jadi ini semakin ke atas, ini semakin kuat ya, sedangkan untuk basa ini semakin ke bawah ya, semakin kuat ya. Itu terkait dengan asam kuat dan basa kuat ya. Contohnya ini asam kuat ada asam klorida ya, asam sulfat, asam nitrat. Sementara untuk basa kuat ini diakhiri dengan adanya OH- ya. Kemudian HI- ya dan lain sebagainya. H- ya dan lain sebagainya ya. Itu terkait asam kuat dan basa kuat. Nah, ini fungsi fungsi P ya. Jadi nilai P ini adalah logaritma berbasis ya 10 negatif dari konsentrasi molar spesies tertentu ya. Jadi fungsi P ini yang paling dikenal adalah pH ya. Jadi untuk menghitung pH sebenarnya ya nilai P ini ya. Jadi contohnya ini dapat digunakan juga, ini contohnya ya. Tadi nilai dikenal dengan nilai pH ya, logaritma negatif dari H+. Jadi pH ini sama dengan min log H+, ya. Jadi PKW sama dengan pH min POH sama dengan 14 ya. Juga dapat digunakan untuk menyatakan konstanta kesetimbangan ya untuk kekuatan asam dan basa. Nah, ini ya pKa berarti min log Ka, PKB min log Kb ya, jadi nilai Kw ya. Kw itu adalah hasil kali konsentrasi ion air ya. Pada suhu ruangan nilainya 10 pangkat min 14. Jadi nilai Kw adalah konstanta asam ditambah dengan konstanta dikalikan ya dengan konstanta basa. Ya, itu nilai Kw. Oke, ini kekuatan asam dan basa ya sama seperti tadi ya. Ini semakin ke atas nilai Ka, nilai pKa untuk asam kuat ya. Ini pun sama, semakin ke atas basanya semakin kuat ya. Contohnya ini ada asam iodat ya, asam klorat dan lain sebagainya ya. Semakin ke atas semakin kuat. Ini basanya ada di etilamin ya, amonia dan lain sebagainya. Ya. Ini nilai Ka ya, dan ini nilai pKa ya. Untuk perhitungan Ka dan pKa ini pun pernah kalian lakukan di semester 1 ya di kimia dasar. Jadi jangan dilupakan ya. Jadi akan kita gunakan lagi di mata kuliah analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa. Oke. Kemudian ada istilah senyawa amfiprotik ya. Jadi pelarut amfiprotik atau senyawa amfiprotik ini dia merupakan pelarut yang dapat bertindak sebagai asam ya atau basa tergantung pada interaksinya dengan zat terlarut atau solut. Ya, contohnya ada metanol ya, etanol, asam asetat anhidrat ya, contoh pelarut amfiprotik. Nah, kemudian ada zwitter ions ya. Ini merupakan senyawa amfiprotik yang dihasilkan oleh asam amino ya yang memiliki gugus asam lemah dan basa lemah. Nah, zwitter ions ini menggemban muatan positif ya atau gugus amino, dan juga ada muatan negatifnya ya atau gugus karboksil ya. Jadi pelajari lagi tadi ya istilah asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, kemudian stoikiometri kesetimbangan ya, konstanta kesetimbangan, kemudian tadi senyawa amfiprotik ya, zwitter ions ya, ini dipelajari lagi. Nah, ini perhitungan untuk pH asam lemah ya. Jadi Ha sama dengan H++ amin ya. Ini nilai Ka ya tadi ya, produk dibandingkan reaktan produk dibandingkan dengan reaktan ya. Ini produknya tadi ya, ini reaktannya. Jadi H+ sama dengan Ka, Ha dibagi dengan amin ya, maka pH-nya ini sama dengan pKa plus log perbandingan antara basa dan asam. Ini dari persamaan Henderson-Hasselbalch ya. Kemudian ini konsentrasi larutan ya, molar, molaritas, ya molalitas ini harus
kalian ingat-ingat lagi ya, karena digunakan di mata kuliah ini. Jadi molaritas atau molar ini sejumlah mol zat terlarut ya dalam 1 liter larutan atau milimol zat terlarut per mililiter larutan ya. Jadi perhitungannya ya atau rumusnya, molaritas dilambangkan dengan huruf M besar, ini mol dibagi dengan volume. Sementara normalitas ini adalah N dikalikan dengan mol dibagi dengan volume ya. Jadi kalau molaritas nanti kita hitung menggunakan BM ya, bobot molekul. Kalau normalitas kita gunakan dengan nilai BE ya, atau bobot ekivalen. Nah, ini pelajari lagi ya, terkait dengan bobot molekul, bobot ekivalen ya. Ini dipelajari lagi. Nah, kemudian ada istilah solution ya, atau larutan. Ini adalah campuran homogen ya dari 2 atau lebih zat ya. Sementara solut atau zat terlarut ini senyawa yang terlarut di dalam campuran. Kemudian solvent atau pelarut ini senyawa yang jumlahnya lebih banyak ya dan berfungsi sebagai pembawa. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi solution itu larutannya berarti campuran dari air dan gula ya, dan karbon dioksida atau CO2. Kemudian udara ini contoh solventnya N2 ya, nitrogen, solutnya bisa oksigen ya atau metana ya. Kemudian untuk padatan ini contohnya timbal ya, solventnya solutnya strontium ya atau Sn. Ini contohnya beberapa larutan ya, campuran ya. Ada larutan, ada udara ya, gas gitu ya, atau padatan. Nah, ini cara penulisan konsentrasi ya, persen bobot per bobot ya, berarti berat solut dibagi berat larutan dikali 100%. Persen volume ya, volume per volume berarti volume solut dibagi volume larutan dikali 100%. Kemudian ada persen berat per volume ya, atau B per V. Bobot per volume ini berat solut dibagi dengan volume larutan dikalikan 100%. Kemudian konsentrasi dalam parts per million ppm ya, atau parts per billion atau ppb. ppm berarti massa solut dibagi massa larutan dikali 10⁻⁻⁶ ya. Untuk larutan encer ini di mana densitas ya diperkirakan 1 ppm ya. 1 ppm sama dengan 1 mg per liter. Jadi kalau ppb sama dengan massa solut dibagi massa larutan dikali 10⁻⁻⁹. Itu bedanya ya, kalau ppm dikali 10⁻⁻⁶, kalau ppb dikali 10⁻⁻⁹. Kemudian istilah lain, ini asam monoprotik ya, contohnya HCl ya, elektrolit kuat, asam kuat. HNO3 ya, asam nitrat, ini elektrolit kuat, asam kuat. CH3COH, ini asam asetat ya, elektrolit lemah, asam lemah. Kemudian asam diprotik ya, asam diprotik H2SO4 ya, asam sulfat, ini elektrolit kuat, asam kuat. Kemudian HSO4 ya, elektrolit lemah, asam lemah. Kemudian asam triprotik, contohnya H3PO4 ya, asam fosfat ya, elektrolit lemah, asam lemah, dan asam fosfat ya, elektrolit lemah, asam lemah. Nah, ini istilah dari mono, di, dan tri adalah dari jumlah asam yang dihasilkan ya. Kalau ini hanya 1 berarti mono, kalau ini H2 ya, asam diprotik ya karena menghasilkan 2H+. Nah, ini juga sama ya, triprotik. Kenapa triprotik? Karena menghasilkan 3 molekul H+. Oke. Kemudian ada istilah reaksi netralisasi ya, contohnya asam dan basa tadi ya, HCl dan NaOH. Nah, ditambahkan pasti menghasilkan garam tadi ya, NaCl dan air H2O. Ini contohnya ya, HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O atau air. Nah, ini penguraiannya ya, H+, Cl-, Na+, OH- menjadi Na+, Cl- plus H2O. Ini bisa kita coret ya. Oke, ini. Kemudian ini hasil akhirnya tadi ya, NaCl plus H2O. Oke, stokiometri ini yang tadi ya, kesetimbangan, ini mol Ha sama dengan 1/1 mol BOV ya. Jadi M dikalikan V tadi ya, mol kan molaritas kan
M dikalikan dengan volume ya. Dikalikan dengan volume, maka MHA dikali VHA ini pun sama ya, mol BOH berarti M BOH dikalikan volume BOH ya. Jadi reaksinya stoikiometri atau setimbang. Oke. Jadi itu tadi ya terkait dengan pendahuluan ya, analisis kualitatif maupun kuantitatif dari senyawa. Tadi ya dipelajari lagi istilah-istilah tadi asam ya, stoikiometri, asam diprotik ya, triprotik, monoprotik ya. Kemudian tadi terkait dengan kesetimbangan kimia ya, beberapa teori asam tadi ya, elektronegativitas ya, kemudian pelajari lagi tabel periodik ya. Kemudian tadi ya amfiprotik ya, ini perhitungan molaritas, normalitas ya. Silahkan dipelajari lagi. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Dan jangan lupa nanti kepada ketua kelasnya, setelah saya mengisi kehadiran di BAP, silakan langsung di-approve ya BAP-nya oleh ketua kelasnya atau perwakilan kelas. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja. Ya, sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.